Nah, pemirsa, Anda lihat di belakang saya adalah sirkuit mini. Disinilah tempat kita menempa dan melatih diri untuk bisa mengendarai yang baik dan benar. Jadi bagi Anda yang punya putra dan putri yang ingin mahir mengendarai kendaraan atau mungkin ingin jadi pembalap, nah, disinilah tempat yang paling tepat untuk belajar. Makanya nanti kita akan lihat-lihat bagaimana mereka berlatih dan kita akan ngobrol dengan mereka, dengan calon-calon pembalap ini, juga dengan mungkin instruktur-instrukturnya. Seperti apa serunya di sini? Nah, ikuti saya. Mas, oh, mukanya di sini. Loh, kamu, Om. Di sini lagi, Om. Wah. Apa, Om? Kok kamu bisa ada di sini? Iya, Om. Di situ panas, Om. Di sini. Maksudnya kamu bisa berada di tempat ini. Iya, Om. Kenapa? Training, Om, training. Bercanda kamu. Training kok pakai wear pack? Pakai training dong. Training maksudnya latihan. Oh, pelatihan. Iya, latihan. Mau latihan apa kamu? Nih, tadi lagi masang spion nih, Om. Kamu jadi teknisi. Iya, Om. Wah, hebat banget Iya. kamu. Hebat dong, Om, biar bisa ya otak-atik mesin, Om. Iya, bener. Lebih Iya. baik kamu berlatih, ya ikut pelatihan sini supaya nanti bekerja biar kamu nggak nganggur. Karena kalau selama ini aku lihat kamu banyak melanggar karena kamu nganggur. Berkendara di jalan ngelamun, nggak konsentrasi. Itu membahayakan orang lain. Mending yang positif seperti ini. Sekarang saya udah tahu, makanya saya ini belajar mesin, Om. Bagaimana kita nyetel ya mesin. Bagaimana agar gas buang atau emisinya ini sesuai standar. Wih. Rem-remnya sesuai dengan standar ya, aturan yang berlaku. Wih. Kelengkapannya mesinnya tidak boleh sembarangan ngerubah-ngerubah mesin. Nggak boleh, Om. Harus dengan spesifikasi yang sudah tertera kayak suratnya. Wah, kamu sekarang jadi lebih pintar. Iya, rencananya saya juga mau dikirim. Dikirim ke? Dikirim ke itu Lombok. Lombok, Nusa Tenggara Barat? Ya iyalah, memang ada Lombok yang lain. Ah, pasar induk banyak Lombok. Itu bukan Lombok, Om. Itu cabe. Om bisa. Enggak, bukan perkara bisa. Kebetulan ini, teman-teman saya juga sedang meliput suasana atau lalu lintas di kota Mataram, di Nusa Tenggara Barat dan kota-kota sekitarnya. Oh, yang Di Lombok tempat saya nanti mau ke sana? Iya, Wah, ini harus lihat nih, Om. Kebetulan sekali. Iya. Nah, tapi sebentar ya. Ya, Om. Nanti saya mau kasih tahu pemirsa Iya. bagaimana situasi lalu lintas di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat ya. Oke, Nanti kita ngobrol lagi. Siap-siap, Om. Nah, pemirsa, kondisi lalu lintas kita seringkali menjadi persoalan. Kalau bukan kita, siapa yang membenahi dan merubahnya? Makanya, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Sekarang, saksikan liputan lalu lintas kita di Mataram, Lombok, dan kota-kota sekitarnya. Dari mana? Harus pakai helm, Pak ya. Itu helm demi keselamatan Bapak ya. Ya, Bapak juga ya. Pakai helm, keselamatan di jalan ya. Kita melaksanakan operasi Zebra hari ini dengan Sandi Operasi Zebra Gatari 2015 Polda Nusa Tenggara Barat. Situasi dan kondisi lalu lintas di Nusa Tenggara Barat masih diwarnai berbagai tindak pelanggaran dan kecelakaan. Jenis pelanggaran yang terjadi seperti pengendara kendaraan roda 2 yang masih di bawah umur dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari 2 orang, serta memanfaatkan kendaraan angkutan barang untuk mengangkut penumpang. Kecelakaan yang sering terjadi juga melibatkan kendaraan roda 2. Karena itu, selain menindak tegas pengendara motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan berkendara, jajaran Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat
gencar melakukan kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan pendidikan tertib berlalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Aktivitas tersebut digelar dengan berbagai cara simpatik dan menawan guna menggugah kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Mengingat pentingnya budaya tertib berlalu lintas, masyarakat yang akan membuat SIM tak luput dari sentuhan dingin Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat. Setiap pendaftar yang akan membuat SIM harus memakai kartu elektronik yang dirancang dan disiapkan secara khusus ketika akan memasuki tempat pembuatan SIM. Hal itu dimaksudkan untuk menghindarkan masyarakat dari calo, sekaligus membuat suasana di tempat pembuatan SIM bebas dari calo atau zero calo. Ketika menunggu giliran untuk melakukan ujian praktek maupun teori, di ruang tunggu disuguhi pemutaran video tentang kecelakaan lalu lintas dan campaign untuk tertib berlalu lintas. Lewat upaya ini, diharapkan masyarakat yang tengah mengurus pembuatan SIM akan lebih memahami dan menyadari pentingnya tertib berlalu lintas. Pernah ngalamin saya jalur lurus, terus ada motor yang arahnya salah gitu. Itu sempat mau ketabrak, jadi kayak gitu tuh pelanggaran yang nggak bisa dimaafkan. Pelanggaran yang tertinggi memang terkait dengan roda 2, anggota masyarakat menggunakan kendaraan roda 2 tidak pakai helm. Demikian juga tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang tertinggi adalah melibatkan kendaraan roda 2. Ada beberapa hal yang kita lakukan di bidang penjagaan dan pengaturan. Kami pasang beberapa mobil dan mayoritas mobil PJR GPS. Jadi kita bisa memantau keberadaan anggota yang saat itu melaksanakan tugas patroli maupun penjagaan. Kemudian di bidang pelayanan, utamanya di pelayanan SIM di Satpas, kita gunakan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pelayanan. Ini adalah sebagai salah satu jawaban kepada masyarakat untuk mengeliminir tudingan masyarakat terkait dengan percaloan. Dan ini kita terapkan di seluruh Polres yang melaksanakan pelayanan SIM. Ya, saya kira sepanjang itu sesuai dengan aturan, ya tentu kita juga pengemudi ini kan menyambut baik, ya. Artinya positif, ya. Itu bisa ini sebagai bentuk antisipasi supaya tertib lalu lintas, ya. Termasuk mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keamanan. Gitu. Kita mendirikan pos ini adalah pos portable, ya, jadi terbuat dari kontainer, ini bisa dipindah kapanpun juga. Tetapi konsepnya kami taruh di lokasi daripada arus utama masyarakat yang menuju atau balik dari arah NTB adalah bagaimana menciptakan budaya tertib lalu lintas di jalan dengan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat bisa menimbulkan suatu efek di masyarakat bahwa Polri mampu menciptakan budaya tertib di lalu lintas di jalan. Di Satpas kami sudah sekarang menggunakan sistem one gate system atau sistem satu pintu. Ini muaranya untuk mencegah praktek percaloan. Jadi ketika datang pertama di Satpas kami nanti ada petugas kami di depan, yaitu dari Polwan dan fungsi Provos. Jadi mengecek apakah benar masyarakat itu pemohon SIM atau tidak. Kemudian yang kedua, selain men-screening masyarakat itu, di sana fungsinya adalah untuk memberikan informasi bagaimana mekanisme, terus bagaimana cara kita menerbitkan SIM ataupun mekanisme SIM ada di Satpas kami, dan bahkan juga termasuk biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat sesuai dengan PNBP. Nah, ketika masyarakat itu dinyatakan memang benar itu adalah pemohon SIM, baru petugas kami yang ada di depan, Polwan, itu akan mengarahkan untuk bisa masuk ke dalam dengan menggunakan kartu RFID yang akan ditempelkan di akses kontrol yang ada di pintu masuk daripada Satpas SIM. Ketika masyarakat menunggu di ruang tunggu pelayanan SIM, jadi kami siapkan semacam studio lantas. Jadi di Satpas kami, jadi ada 3 televisi yang fungsinya selain satu untuk nomor antrian tadi yang Vivo, yang kedua juga di sana berperan sebagai fungsi Dikmas Lantas. Jadi kami berikan pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana tertib lalu lintas di jalan, terus fatalitas apabila kecelakaan apabila kita tidak tertib di jalan, dan juga mekanisme SIM itu sendiri. Kami paparkan secara audio, bahkan secara visual melalui televisi. Jadi seolah-olah itu seperti di studio bioskop lah kami tampilkan. Sosialisasi terhadap masyarakat itu menjadi hal yang harus dilakukan. Masih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan. Ya. Kalau ada petugas biasanya tertib-tertib aja. Tetapi begitu tidak ada petugas,
itu karena bukan lahir dari kesadaran. Ya, disiplin hanya lahir dari rasa takut itu. Rasa takut ini saya kira tidak kita kehendaki. Yang paling kita kehendaki adalah membuat sadar akan pentingnya taat lalu lintas, sadar akan pentingnya yang dinamakan ketertiban. Dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Guna menggugah kesadaran masyarakat agar membudayakan tertib lalu lintas, Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat juga gencar menggelar kegiatan Police Goes to School maupun Police Goes to Campus. Berbagai pengetahuan tentang tertib berlalu lintas serta keselamatan di jalan raya disosialisasikan kepada kalangan terpelajar. Melalui kegiatan ini, pelajar maupun mahasiswa menjadi kian dekat dengan polisi serta makin memahami pentingnya disiplin dan tertib berlalu lintas. Kalangan terpelajar ini diharapkan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan mampu menularkan pengetahuannya kepada kalangan keluarga dan masyarakat. Karena ada penyuluhan polisi seperti ini, jadi kita tahu apa sih sebab akibatnya kalau kita melanggar peraturan lalu lintas itu. Yes, alhamdulillah lebih tertib dengan adanya sosialisasi terus-menerus kepada sekolah-sekolah kepolisian. Jadi kedisiplinan siswa meningkat. Tidak dipungkiri masih ada 1-2 anak yang menggunakan sepeda motor. Tapi kita menggunakan pendekatan pada orang tua bahwa anak di bawah umur tidak dibolehkan menggunakan sepeda motor. Sebaiknya orang tua antar jemput di sekolah demi keselamatan mereka. Kalau memang itu anak-anak mengendarai motor, kemudian dia tidak punya SIM, STNK, seharusnya tetap ditahan sampai orang tuanya datang. Orang tuanya lah yang harus diberikan pembelajaran, bukan ke anak-anaknya. Ini kan salahnya orang tua yang memberikan kendaraan pada anak-anaknya. Jadi pada prinsipnya kalau menurut teori psikologi bahwa sampai batas mana pendidikan itu dikatakan bisa merubah itu adalah ketika itu dilakukan berulang kali. Gitu. Jadi pertama adalah kalau kita merujuk dari akarnya adalah mengubah mindset. Konsep pendidikan adalah merubah mindset. Sehingga ketika mindset sudah berubah, maka perilaku akan mengikuti dari mindset itu. Apakah mindset itu positif, maka perilakunya positif. Dan ketika mindsetnya negatif, maka perilakunya juga negatif. Nah, perilaku yang ini ketika diulang-ulang, dia akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang sudah menetaplah ini menjadi karakter. Jadi otomatis efek dari pendidikan ini adalah itu akan bisa menjadi karakter ketika dilakukan berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali. Sangat baik ya, malah justru itu membangkitkan kesadaran lagi buat remaja-remaja zaman sekarang kan suka awur-awuran ya kalau berlalu lintas ya suka nggak ngikutin tata tertib. Nah, polisi justru mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus-kampus justru sangat baik, jadi lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, anak-anak kampus. Jadi mereka bisa lebih sadar lagi bahwa pentingnya tata tertib lalu lintas itu tadi. Bagaimana caranya menekan angka kecelakaan ini semaksimal mungkin dan meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi masyarakat. Tidak mungkin kita mengharapkan dari polisi lalu lintas yang tidak sesuai jumlahnya dengan keadaan di jalan raya itu. Saya rasa penting itu dari pihak instansi untuk membantu. Ini yang harus kita lakukan adalah koordinasi antara pihak kepolisian dengan pemerintah. Kabar kenapa sih? Gua lagi nyebut ini. Lagi kena lampu merah. Sabar ya. Kecelakaan terjadi diawali karena pelanggaran lalu lintas. Tanpa mengenal lelah, seluruh jajaran Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat bekerja keras melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan kemampuan dicurahkan untuk mengayomi, melindungi, melayani, dan menolong masyarakat Nusa Tenggara Barat. Bukan hanya melakukan penjagaan dan pengaturan di jalan raya, tetapi juga aktif melakukan pembinaan dan sosialisasi agar masyarakat patuh dan taat hukum, serta tertib di jalan raya. Di tengah kesibukan yang menyita waktu tersebut, jajaran Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat masih menyempatkan diri membantu dan menolong masyarakat dalam bentuk kegiatan lain yang amat berguna bagi masyarakat setempat. Tak heran kalau warga pada akhirnya menjadi kian dekat dengan polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Memang untuk pelanggaran lalu lintas, terutama di daerah-daerah terpencil, ya, kemudian persilangan antara daerah perkampungan dengan jalan utama, masih banyak pelanggaran-pelanggaran, terutama yang roda 2, khususnya tidak menggunakan helm. Kemudian angkutan umum belum bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah, sehingga masyarakat masih menggunakan kendaraan pick up untuk mengangkut orang. Dan ini kan menyalahi dan berbahaya. Jadi langkah-langkah yang kita ambil, kita memberikan sosialisasi kepada mereka. Kami juga mendekati dari pemerintah daerah bagaimana ada peningkatan khusus rute-rute atau jalur yang belum ada kendaraan umum bisa diadakan. Inovasi-inovasinya yang jelas kita memperbanyak anggota turun ke lapangan, ya, untuk memberikan pelayanan, penyeberangan, mungkin anak sekolah, kemudian orang-orang yang usia tua, mungkin kemudian ada bakti-bakti sosial. Kita libatkan anggota Polri khususnya lalu lintas untuk membersihkan dan ikut ngecor masjid-masjid, tempat ibadah kita perbaiki, termasuk sarana-sarana umum, tempat-tempat yang digunakan oleh masyarakat, mungkin kita kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Kemudian karena kita harus empati dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, apapun yang kita miliki harus kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya mobil AWC atau water cannon yang biasanya kita gunakan untuk menghadapi unjuk rasa, sekarang dengan situasi masyarakat kekurangan air, maka kita gunakan untuk mengedrop air bersih ke kampung-kampung yang memang tidak ada sumbernya sama sekali. Selain pemberian bantuan air bersih ini, kemudian gotong royong di masjid, kemudian ada anggota yang mengalami kecelakaan sehingga dia ingin orang tuanya dalam kondisi yang susah, jadi kita bantu untuk rehab rumahnya, sehingga kegiatan-kegiatan ini diharapkan bisa menimbulkan dukungan masyarakat kepada kepolisian. Berbagai masalah lalu lintas maupun masalah gangguan keamanan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian saja, melainkan juga tanggung jawab stakeholder terkait dan instansi lainnya. Satu sama lain harus saling bahu-membahu dan mendukung untuk mengatasinya. Hak dan kebutuhan masyarakat harus dipenuhi, namun sejalan dengan hal tersebut, revolusi mental pun harus dilakukan. Setiap pengguna jalan harus digembleng mentalnya agar menjadi pengendara yang tertib, patuh, dan taat terhadap peraturan. Jangan ada lagi nyawa melayang sia-sia di jalan raya. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Ini udah mau jalan kok. Udah Beb, matiin dulu teleponnya. Iya dong, ya sama cowok gue lah. Repot dong perempuan. Beb, udah ngapain? Bahaya teleponan sambil jalan. Tertib dan disiplin saat berkendara membuat Anda terhindar dari kecelakaan. Mereka ini sekarang lagi belajar di sini, Om. Mengemudi yang baik dan benar di lintasan sirkuit. Nah, daripada mereka kebut-kebutan di jalan. Wah. Benar, harus di tempatnya. Iya. Boleh ngobrol-ngobrol ya? Oh, boleh, Om. Ya, Mbak. waktunya 5 menit nih. Enggak, Om, silakan, Om. Oh, sama Mbak, mohon maaf. Ini ada Om siapa ya? Kita lama nggak ketemu, cuman manggil Om aja, Om. Om Lontong. Om Lontong. Nah, Om Lontong. Mau ngobrol boleh ya? Ya, maaf ya, Mbak, mengganggu ya. Nah, Mbak, boleh kenalan namanya siapa, Mbak? Desi. Mbak Desi, kalau ini Mbak? Trisni. Oh, Mbak Desi, Mbak Trisni. Ini lagi ngapain di sini, Pak? Lagi belajar nyetir, Om. Biar nanti kalau bawa kendaraan di jalan raya sudah siap gitu ya.
Ini sebelum bawa kendaraan itu juga harus siap tekniknya mengendarai gitu. Nah, ini Mbak sering melihat terjadi kecelakaan nggak di jalan raya, di lalu lintas kita ini? Sering. Nah, menurut Mbak Desi, apa sih yang banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas itu? Kalau menurut saya sih Om, karena kurangnya disiplin dari pengguna jalan itu sendiri atau pengendara itu. Jadi banyak pengguna yang masih kurang tertib sama lalu lintas. Jadi pengguna jalan yang tidak disiplin, banyak yang melanggar. Itu penyebab terjadinya kecelakaan yang banyak. Satu lagi nih Apa? kadang orang itu kurang peduli atau dia nggak sadar terhadap keselamatan dirinya sendiri atau orang lain. Karena Mbak Desi ini sadar, makanya sebelum berkendara di jalan latihan nyetir dulu yang benar. Itu namanya siap, ya kan. Kalau Mbak Desi, Mbak Trisni sendiri kalau di jalanan naik motor atau apa masih sering melanggar juga nggak sih? Berusaha untuk mengurangi lah. Kalau bisa nggak melanggar. Nah, kalau masalah sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas, ini sering pernah lihat atau sering melihat atau bagaimana? Sebenarnya himbauan gitu kan udah banyak ya di jalan-jalan, perempatan berupa iklan atau billboard gitu-gitu kan ya. Tapi kesadaran dari masyarakat sendiri kan masih kurang gitu. Toh kalau misalnya dia melanggar, yang celaka kan jadi dia sendiri. Yang rugi dia sendiri pada. Bahkan sekarang sosialisasi kan ada juga di sekolah-sekolah, pendidikan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Itu menurut Mbak sebenarnya udah cukup dilakukan itu. Jadi kesadaran pengguna jalan ini kembali lagi diingatkan, ya kan? Ini percuma ada billboard di setiap perempatan di pinggir jalan kalau kita nggak sadar untuk tertib. Nah, mungkin Mbak Desi dan Mbak Trisni ingin menyampaikan sesuatu pada teman-teman pengguna jalan yang lain supaya ya lebih tertib lah atau apa gitu, silakan. Ya menurut saya sih itu tadi ya, yang pertama disiplin, Disiplin. tertib lalu lintas sama sadar akan keselamatan diri sendiri dan orang pengguna jalan lainnya. Mbak Trisni ada Kayaknya polisi lalu lintasnya harus diperbanyak. petugas juga harus diperbanyak dan siap untuk membantu melancarkan lalu lintas. Nah, terima kasih Mbak Desi, Mbak Trisni, selamat berlatih. Mudah-mudahan jago nyetirnya, siapa tahu nanti bisa jadi pembalap. Hati-hati ya kalau balapan ya, jangan sampai finish. Waduh, ternyata tadi jawaban saudara-saudara kita tadi, wah hebat sekali. Mereka tahu persis apa yang harus dipersiapkan. Mudah-mudahan pengendara yang lain juga melakukan hal yang sama seperti dilakukan Mbak Desi dan Mbak Trisni tadi, ya kan? Ya Om. Nah pemirsa, berbagi nilai-nilai kebaikan marilah kita lakukan dalam hal apapun kebaikan itu. Seperti contohnya Mas Teknisi ini, berbagi dalam hal keselamatan berlalu lintas. Mari menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan nomor 1. Ikuti terus informasi cerdas berkendara hanya di Potret Jalanan. Sampai jumpa. Kerja yang baik ya.